Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di antara bukti seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentu dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Karena di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah adalah tentu dengan mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, semoga nilai iman yang sudah ada di dalam diri kita, perilaku dan cerminan akhlak serta aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan karena Allah selama ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau merupakan suri tauladan yang harus kita ikuti. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita sudah berada di awal tahun 2023. Seorang muslim dalam menyikapi pergantian tahun bukanlah dengan euforia, bukanlah dengan berbangga-bangga, bukanlah dengan memamerkan apa yang dia punya di hadapan Allah kepada manusia. Tapi seorang mukmin ketika berlalu suatu masa, ketika berganti hari demi hari, berlalu bulan demi bulan, adalah bagian daripada untuk senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri. Amalan apakah yang sudah dikerjakan selama ini? Aktivitas apakah yang sudah dilakukan selama ini? Kalau ternyata yang dilakukan selama ini adalah amalan soleh, kebaikan di jalan Allah, maka beristiqomahlah. Tapi kalau selama ini yang dilakukan adalah keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, serta mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka masih ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa bertaubat, beristighfar, kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti pada suatu ketika datang penyesalan kepada kita, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah ditanya, tidak melangkah kaki seorang hamba nanti pada hari akhirat, melainkan mereka akan ditanya tentang 4 perkara, kata Nabi. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umur yang telah diberikan oleh Allah, untuk apa dipergunakannya. Termasuk umur yang diberikan oleh Allah, tak lain dan tak bukan dipergunakan, harusnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih salat 5 waktu yang mesti dan harus dikerjakan oleh seorang muslim. Banyak orang yang abai tentang ibadah salat, padahal salat adalah perkara pertama yang akan ditanya nanti di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari akhirat adalah tentang salat. Kalau salat seorang hamba itu baik, sesuai dengan syarat dan rukun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pun, aktivitas yang lain pun akan baik. Tapi kalau salat yang kena, ibadah salat tidak dikerjakan, dilalaikan, maka aktivitas amalan yang lain pun akan ikut terbengkalai.
Maka sangat pentingnya ibadah solat ini, ma'asyiral muslimin. Setiap pribadi orang beriman akan ditanya di hadapan Allah. Kita yang mempunyai anak-anak adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita, bagi yang sudah mempunyai anak, muru auladakum bisalah, perintahkan anakmu mengerjakan salat iza balagha sab'a sinin, kalau dia sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, pukullah. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kenapa Nabi menyuruh ketika anak masih kecil diperintahkan beribadah kepada Allah, khususnya tentang ibadah salat, agar di kemudian hari ketika dia muda, ketika dia tua, dia sudah terbiasa melakukan ibadah salat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek ibadah salat yang telah kita lakukan selama ini. Sudahkah kita maksimal melakukan ibadah salat? Kalau sudah melaksanakan salat, berapa kali kita datang ke masjid berjamaah, melakukan ketaatan kepada Allah berjamaah di masjid? Kalau sudah sukses ibadah salat yang kita lakukan, coba kita cek tentang zakat kita. Bagi kita yang mempunyai kesanggupan, yang harusnya zakat harta harus dikeluarkan. Kalau sudah diberikan zakat, kita cek ibadah-ibadah yang lain. Sudahkah hablum minallah kita jalin dengan sebaik mungkin? Sudah. Bagaimana dengan hak tetangga kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita lebih banyak waktu di kedai, di kafe dibandingkan dengan duduk bersama anak, mengingatkan mereka tentang akhlak mulia, ajaran agama dan lain sebagainya. Inilah umur yang diberikan oleh Allah, mestinya menjadikan seorang muslim introspeksi diri dengan ibadah yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan umur yang diberikan oleh Allah, sudahkah maksimal mungkin kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah? Sudahkah kita menjauhikah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab ada orang yang rajin salat, rajin ibadah, tapi dibalik daripada itu perbuatan yang dilarang oleh Allah masih tetap dikerjakan. Perbuatan yang dilarang dalam agama masih tetap dikerjakan. Berarti belum seimbang. Perintah Allah betul dilaksanakan, tapi larangan Allah tidak ditinggalkan. Padahal amalan soleh seseorang diukur menjadi pahala di hadapan Allah bukan hanya ketika seorang hamba melaksanakan perintah Allah, tapi ketika seorang hamba meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah maksimal kita melakukan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia salah, betul. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia hamba pasti melakukan kesalahan. Tapi Nabi kan mengatakan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dan keteladanan itu sudah ditunjukkan oleh Rasul. Rasul orangnya maksum, terjaga, tidak melakukan dosa. Sudah ada jaminan surga untuk beliau. Tetapi Rasul masih tetap beristighfar dalam sehari semalam itu lebih kurang 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah taubatan nasuha fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Di mana kita sebagai hamba Allah yang kadang pagi hari sudah melakukan dosa, di tempat kerja sudah melakukan dosa, pulang kerja sudah melakukan dosa, banyak dosa yang kita lakukan, tapi sudahkah maksimal taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang mesti kita introspeksi diri dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Bagi kita seorang ayah, anak adalah tanggung jawab kita. Sudahkah istri kita berhijab keluar rumah? Sudahkah kita malu atau cemburu ketika istri melakukan kesalahan atau anak-anak kita melakukan perbuatan dosa? Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah ad-dayus, tidak masuk surga ad-dayus. Siapa ad-dayus itu? Orang yang ketika keluarganya melakukan perbuatan dosa, maksiat, tak apa-apa baginya. Inilah yang disebut dengan dayus. Rajin kita ke masjid, tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Sibukkah mereka dengan gadget mereka? Sibukkah mereka dengan permainan mereka? Sampai mereka tidak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, pertanggungjawabannya nanti akan ditanya kepada setiap kita, khususnya bagi seorang ayah.
Masyarul muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pertanyaan yang akan diberikan, yang akan datang kepada muslim nanti di akhirat adalah an syababi fima ablah, tentang jasadnya, fisiknya, untuk apa dipergunakannya. Kaki apakah sudah dipergunakan melangkah kepada yang diridai oleh Allah? Tangan apakah sudah mengambil membantu orang lain? Mulut, mata, telinga, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah maksimal kita mempergunakan fisik kita khususnya untuk sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, beristiqomahlah dengan hal kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Kita lihat anak-anak muda, khususnya masa remaja. Masa muda adalah masa yang sangat produktif. Bahkan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 orang yang akan dapat naungan dari Allah nanti di akhirat, salah satunya adalah ansababih, dari seseorang atau seorang pemuda nasya'a fi ibadati, yang rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang pemuda yang melakukan ibadah kepada Allah, laisat lahu safwah, dia tidak mau memperturutkan hawa nafsunya. Nah, kita lihat hari ini banyak pecandu narkoba, banyak LGBT, banyak kemaksiatan, bahkan pergaulan bebas merajalela. Siapa yang mendominasi? Adalah anak-anak muda. Nah, tentu ini adalah bagian daripada pekerjaan kita bersama-sama, PR kita bersama-sama, baik itu sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Kita akan ditanya dari mana harta kita dapat dan untuk apa dipergunakan. Ada orang yang dapat harta dari yang haram dipergunakan kepada yang halal. Ada orang yang dapat harta dari yang haram dipergunakan kepada yang halal. Yang baik adalah dapat harta dari yang halal dipergunakan menurut jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 pertanyaannya, dari mana didapat dan untuk apa dipergunakan. Yang keempat yang akan ditanya nanti di akhirat adalah an ilmihi, dari ilmu. Untuk apa? Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang diberikan atau kita tuntut selama ini? Lebih-lebih khususnya tentang ibadah. Ada orang yang tidak paham ibadah dilakukan, masalah wuduk tidak ngerti, bahkan berwuduk pun tidak sempurna, ingin ibadah solat khusyuk. Ustaz, bagaimana solat saya agar supaya khusyuk Ustaz? Sebenarnya wuduknya tak sempurna, padahal wuduk adalah bagian daripada dapat kesuksesan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya majelis ilmu. Itulah pentingnya kita thalabul ilmi. Itulah pentingnya mendengarkan pengajian, yang dengan pengajian tersebut Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan bimbing ibadah kita menuju kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa menjadi renungan bagi kita, sehingga ketika kita datang ke akhirat kelak, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan rahmatnya. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.